lagi sama Audla Caroline di sini. Kali ini aku mau bahas kasus yang lagi viral banget, yaitu kasusnya Isabella Guzman yang ngebunuh ibu kandungnya sendiri secara brutal. Mau tahu gimana kelanjutannya? Ikutin terus ya. So, guys, sebenarnya kasus Isabella Guzman ini udah ada dari tahun 2013, tapi tiba-tiba viral lagi gara-gara TikTok. Sebenarnya apa sih yang dilakuin Isabella Guzman sampai dia bisa jadi viral kayak gini? Ternyata dia itu ngebunuh ibu kandungnya sendiri dengan 151 tusukan di wajah dan di leher. Abis itu dia mukulin ibunya lagi pakai tongkat baseball, guys. Dan dia ngelakuin itu semua di rumahnya sendiri, atau lebih tepatnya di kamar mandi yang ada di rumahnya sendiri. So, sebelum kita masuk ke kasus yang lebih lanjut, aku mau kasih tahu kenapa Isabella Guzman bisa ngelakuin itu semua ke ibunya. Jadi, ibunya Isabella Guzman itu bernama Yu Min Hoi yang berumur 47 tahun saat dibunuh oleh Isabella. Nah, sebelumnya kenapa sih Isabella Guzman itu sampai ngebunuh ibunya sendiri yang bernama Yu Min Hoi itu? Nah, sebenarnya si Isabella Guzman itu udah ngalamin konflik banget sama ibunya. Jadi tiap hari dia berantem sama ibunya, cekcokan abis karena ibunya itu nikah lagi sama laki-laki lain. Jadi Isabella itu marah banget sama ayah tirinya yang bernama Rian Hoi. Jadi karena ayah tirinya lah Isabella bisa marah sama ibunya, karena dia berpikir kenapa ibunya bisa bikin dia jadi punya mental breakdown, terus bikin dia jadi anak broken home. Jadi semenjak saat itu dia tuh jadi benci. Jadi sehari sebelum kejadiannya Isabella itu berantem sama ibunya. Jadi sehari sebelum kejadiannya Isabella Guzman dan ibunya itu bertengkar hebat. Dan lebih parahnya lagi, Isabella itu sampai ngeludahin ibunya dan ngirim email yang bertuliskan kamu akan menebusnya. Seolah-olah dia mau balas dendam ke ibunya sendiri. Sedangkan ibunya tuh udah mulai takut banget sama Isabella Guzman karena ibunya udah tahu dia itu punya penyakit mental. Jadi dimana Isabella itu akan berperilaku tidak baik, lalu berpikir yang berlebihan dan juga gampang stres. Jadi setelah Isabella Guzman mengirimkan email kepada ibunya, ibunya tuh langsung takut banget sampai-sampai dia nelpon polisi Aurora buat ngecek apa yang terjadi dan supaya polisi-polisi itu tuh ngelindungin dia. Karena dia udah punya feeling gitu bahwa anaknya Isabella Guzman akan menyakiti dirinya. Karena anaknya sendiri itu bukan anak normal kayak biasanya. Jadi si Isabella itu udah punya penyakit mental yang sulit banget buat disembuhin. Jadi akhirnya saat ibunya udah nelpon polisi Aurora itu langsung datang ke rumahnya ibunya Isabella Guzman buat ngecek keadaan kayak ada yang bahaya atau enggak. Ternyata tuh nggak ada apa-apa, semuanya baik-baik aja. Isabellanya juga udah tenang. Jadi polisi langsung pulang aja gitu karena keadaannya udah baik semua. Namun polisi memperingatkan Isabella Guzman yang berumur 18 tahun bahwa kalau dia berperilaku buruk sama ibunya, maka dia bisa diusir dari rumahnya sendiri. Dan Isabella pun mengiyakan perkataan polisi tersebut. Dan polisi juga ngelihat Isabella tenang-tenang aja dan nggak ada nggak ada tanda-tanda dia bakal ngelakuin hal yang jahat gitu. Namun Nyonya Hoi tetap merasa tidak aman jika berada di dekat Isabella. Jadi dia menelpon ayah kandung Isabella Guzman yang bernama Robert Guzman untuk berbicara dengan putrinya yang bernama Isabella Guzman. Jadi keesokan harinya, tepatnya 3 jam sebelum kejadian, ayahnya itu Robert Guzman datang ke rumah Nyonya Hoi atau ibunya Isabella Guzman. Akhirnya ayahnya tuh kayak ngomong, kamu tuh harus hormat sama ibu kamu. Pokoknya dia kayak nasehatin Isabella Guzman gitu dan menunjukkan bahwa dia adalah seorang bapak yang baik. Dan Isabella pun seperti anak yang baik, dia nggak menunjukkan suatu perlawanan dan juga nggak ada tanda-tanda bahwa dia ingin melukai ibunya sendiri. Jadi ayahnya berpikir bahwa kayaknya masukan-masukan dari saya berhasil deh masuk ke hatinya Isabella Guzman. Tapi siapa sangka
bahwa malamnya kejadian itu pun terjadi. Jadi pada malam itu dia tuh di rumah itu cuma ada 3 orang, yaitu ibunya Isabella Guzman, ayah tiri Isabella Guzman, dan Isabella Guzman sendiri. Jadi sekitar jam 9 malam ibunya Isabella Guzman itu pulang dari tempat kerjanya dan langsung naik ke lantai 2 untuk mandi. Lalu Tuan Hoy atau ayah tirinya Isabella Guzman berada di ruang makan di lantai 1. Jadi saat dia lagi makan di lantai 1 di ruang makan, dia tuh kayak ngedenger kayak ada suara dentuman keras yang berasal dari lantai 2. Bahkan dia mendengar istrinya meneriakkan namanya Rian Hoy dari lantai atas. Jadi saking paniknya Rian Hoy, dia tuh langsung lari ke atas buat ngecek keadaan istrinya. Dan dia bener-bener ngelihat Isabella lagi nusuk-nusuk ibunya sendiri di kamar mandi. Jadi pada saat dia mau ngebantu istrinya, Isabella langsung menodongkan pisau ke depan ayah tirinya, seolah-olah dia berkata, "Jika kamu mendekat, aku akan membunuhmu seperti yang aku lakukan kepada ibuku sendiri." Dan si Rian Hoy ini kayak udah nggak berani dan dia langsung kayak mundur pelan-pelan ke arah tangga. Lalu Isabella pun menutup pintu kamar mandi. Saat Rian Hoy melihat, darah mulai bercucuran dari balik pintu kamar mandi. Dan pada saat itu juga Rian Hoy langsung berpikir, kayaknya ini emang udah gak bisa diselamatkan dan benar-benar istrinya itu sudah meninggal. Dan dia benar-benar shock banget kenapa Isabella bisa melakukan semua itu. Bahkan setelah membunuh ibunya, dia masih sempat mencuci rambutnya dan ganti baju di kamar mandi wanita di sebuah minimarket yang bernama H Mart. Menurut keterangan polisi, Isabella sempat mengarang cerita bahwa dirinya baru saja diperkosa dan meminta mereka agar tidak melaporkannya ke kantor polisi. Dia juga menolak saat hendak diantarkan ke rumahnya dengan alasan dia takut dimarahi oleh ayahnya. Lalu beberapa jam kemudian, polisi menemukan jasad Yu Min Hoy, yaitu ibunya Isabella Guzman, mengenaskan, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Dan suaminya, yaitu Rian Hoy, masih berada di rumah itu dan dia ditetapkan sebagai saksi dari pembunuhan yang dilakukan oleh Isabella sendiri. Lalu setelah beberapa jam Isabella masih berada di minimarketnya, polisi langsung melakukan penyidikan dan dengan saksi mata yaitu Rian Hoy sendiri. Setelah itu polisi langsung meringkus Isabella Guzman selama 16 jam setelah kejadian itu terjadi. Dan pada saat ini Isabella sudah berumur 25 tahun. Setelah polisi melakukan banyak penyelidikan, ternyata memang benar Isabella Guzman sudah menusuk wajah dan leher ibunya sebanyak 151 kali. Dan saat ibunya sudah meninggal, dia masih memukuli ibunya menggunakan tongkat baseball. Dan diketahui juga Isabella Guzman sudah mempunyai pacar dan pacarnya itu berada di tempat kejadian saat Isabella Guzman membunuh ibunya. Dan saat pacarnya melihat Isabella Guzman menusuk ibunya, seorang tetangga Isabella Guzman melihat pacarnya Isabella Guzman lompat dari jendela. Dan yang paling mengenaskan, saat Isabella melakukan sidang di Colorado, dia benar-benar tidak menampakkan rasa penyesalan dan juga rasa bersalah. Bahkan dia masih sempat senyum-senyum ke kamera dan juga mengejek kamera. Dan yang paling miris lagi, bahwa kepolisian Colorado menyatakan bahwa Isabella Guzman tidak bersalah. Karena Isabella dinyatakan memiliki gangguan jiwa. Namun dia bukan dibebaskan begitu saja, melainkan dia harus dikirim ke rumah sakit jiwa. Bahkan sampai sekarang Isabella dirawat oleh seorang dokter yang bernama Dr. Richard. Dan Dr. Richard mengatakan bahwa Isabella masih sering menatap dinding kosong dan kadang berbicara, bahkan tertawa sendiri. Jadi seakan-akan gangguan mentalnya itu lebih parah setelah dia membunuh ibunya sendiri. So, itu kasus yang lagi viral sekarang, padahal kasus ini udah ada dari Agustus tahun 2013. Jadi sekian aja dari Aula Caroline.
See you next time.